Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, berjumpa kembali dengan saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dan tepatnya di depan Masjid Jami Darussalam. Di sini saya melihat ada banyak santri TPQ yang ada di depan masjid. Kita akan coba ke sana dan main-main bersama dengan mereka. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus dalam Iqra. Sukun bertemu kamu. Ilham istri mahaguna, Isya Syabawi, Ifa Syabawi. Masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Ma'mun. Di sini sebagai kepala ya Pak ya? Iya. Sebagai kepala TPQ Asalam Ponolawen Kesesi. Sehat Pak Ma'mun? Alhamdulillah sehat ya. Pak Ma'mun mungkin bisa sedikit cerita nih perjalanan berdirinya TPQ ini dari awal tuh bagaimana Pak? Jadi awalnya tahun 2013, memang bulan Juli tepatnya, saya bersama istri itu merintis TPQ ini. Ya, ingin mengajarkan kepada anak-anak agar bisa mengaji untuk bekal, dan tujuan lebih besarnya kami ingin generasi di sini banyak yang bisa melanjutkan ke pesantren. Itu berarti pertamanya yang yang murid datang ke sini itu warga sekitar. Warga sekitar. Berarti tetangga sekitar. Tetangga dekat. Satu, dua gitu. Ya. Dan juga kami mengakui ada faktor orang tua kami yang membantu dalam mengawali, terutama dalam memberitahu masyarakat. Oh, berarti awalnya dari mulut ke mulut gitu ya Pak ya, promosinya ya? Iya. Kemudian Pak? Kemudian setelah itu kami memang hijrah sebentar, kemudian dilanjutkan oleh ibu TPQ ini yang pada akhirnya berkembang lebih besar hingga sampai sekarang. Nah, pada akhirnya sekarang alhamdulillah ada 8 guru yang mengajar di sini. Ada juga guru yang siap untuk menggantikan jika ada guru yang tidak datang, sehingga tidak ada kelas kosong. Itu prinsip kami di TPQ Asalam Ponolawen ini. Berarti dulunya dari orang-orang sekitar sampai saat ini siswanya ada berapa Pak? Siswanya sampai sekarang 133. Oh, 133 ya. Berarti terdiri dari berapa kelas ini Pak? Kelasnya mulai dari prajilit. Prajilit itu anak-anak yang harus disiapkan untuk terbiasa mengaji lah. Kemudian baru jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama jilid ghaib. Jadi total ada 8 kelas. Oh, ada 8 kelas ya. Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan ya Pak, dari Prateka itu yang diajarkan materinya apa saja, sampai ghaib itu apa saja Pak? Ya, kalau untuk Pak Jilid itu diajarkan pertama huruf ya, itu yang paling penting. Bagaimana anak-anak bisa mengetahui huruf, dan kemudian juga kombinasi dengan materi tidak hanya membaca Al-Quran. Contoh doa-doa pendek, kemudian hadis-hadis pendek seperti sopan santun, jangan marah, seperti itu. Kalau nanti sudah mulai masuk jilid 1, itu sudah mulai membaca lah istilahnya, a, ba, ta, seperti itu penting. Nah, kemudian jilid kedua itu sudah panjang pendeknya. Nah, itu berjenjang sampai jenjang ghaib, itu yang istilahnya aneh-aneh lah dalam Al-Quran itu dibacakan. Nah, di kami juga tidak hanya membaca, tapi ada latihan menulis untuk anak-anak. Contoh menulis huruf hijaiyah, kemudian juga mengajarkan bagaimana huruf dalam abjad hijaiyah itu seperti apa ya. Itu juga diajarkan. Jadinya kombinasi lah di sini, sehingga anak-anak bisa senang dan tidak jenuh. Nah, puncaknya nanti anak-anak itu akan menghadapi imtihan akhir yang nantinya diuji berkali-kali
Jadi pertama dari internal kami diuji, kalau sudah layak baru kemudian diuji dari pihak kabupaten yang biasanya diwakili beberapa kali ini Ustadz Zuhri, beliau kesini. Nanti kalau ada yang nggak lulus ya tidak diperkenankan. Nah, nanti baru kemudian kita ajak sama-sama ke Pekalongan untuk diuji di sana sampai betul-betul oh ini memang sudah layak lulus. Nah, nanti kalau sudah layak lulus kita tampilkan lagi kepada ibu-ibu, kepada orang tua bahwasanya bukti bahwasanya mereka itu sudah benar lulus. Itu kita uji bacaannya, kita uji tajwidnya, dan itu yang melihat masyarakat luas. Seperti itu prosesnya. Seperti pada umumnya PPK gitu ya, Pak ya. Jadi setiap akhir tahun seperti biasanya menjelang puasa gitu ya, betul, Pak ya. betul. Ada acara Akhir sana lah. Iya. Berarti termasuk di sini juga sudah melaksanakan hal demikian, sudah rutin. Iya, rutin. Biasa orang biasanya yang di wisuda itu, Pak. Banyak ya. Tidak mesti ya. Contoh tahun ini kita 10. Tahun ini 10. Kalau biasanya sekitar 10 juga. Biasanya pernah di bawah itu 6 pernah. Tapi rentangnya antara itulah 5 sampai kurang lebihnya sekitar segitu gitu ya, Pak ya. Baik Pak Mamun, terakhir Pak, harapan ke depan dari Pak Mamun sendiri untuk TPQ Asalam ini gimana, Pak? Pertama, kita ingin mengembangkan lebih luas lagi ya. Dalam arti kata tidak hanya TPQ ini terus bertambah siswanya, tapi secara kualitas jauh lebih baik. Yang berikutnya juga kita mengembangkan kepada pengetahuan diniyahnya, itu yang ingin kita tambahkan ke mereka. Dan ini kami sedang merintis ya seperti belajar akidatul awam itu pelan-pelan. Yang terakhir harapan kami ya semoga kami bisa memenuhi secara fasilitas, karena berkali-kali kita sudah nambah kelas, kenyataannya alhamdulillah itu masih belum muat seperti itu. Ya. Baik, sampai sekarang. Semoga TPQ ini semakin maju ya Pak amin, ya. Amin. Harapan-harapan bisa terkabul. Amin. Baik pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Iqra. Insukun batamu wabu. Idgham istri mahafuna insya syabawi difa syabawi. Pemirsa, masih dalam acara Iqra dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu murid TPQ Asalam ya. Namanya siapa? Taksa di sini jilid berapa? Jilid Gharib. Oh, sudah Gharib, berarti jilidannya sudah selesai, lanjut ke Gharib gitu ya. Di sini Taksa akan membaca Al-Qur'an dan nanti setelah membaca Al-Qur'an kita akan tanya tentang tajwid dan juga Gharib. Taksa sudah siap baca Al-Qur'annya? Sudah. Siap. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Subhanallahul adzim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya. Qaf ini bacaan apa? Mad lazim muwafaq harfi. Betul sudah. Sebabnya? Sebab kumpulan kaman sanakos tidak bertemu tasydid panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Iya betul. Lanjut lagi. Wal Qur'ani bacaan? Bacaan mad badal sebab mad mengganti hamzah. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Oke, lanjut lagi. Bal ajibu an ja'aku bacaan?
Baca ismul fasil sebab mad bertemu hamzah di lain kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. 3 alif atau 2,5 alif? 3 alif. Oh, aja bacaan. Mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah tunggal dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Terus lanjut lagi hum bacaan. Bacaan idgham misli ma'aluna sebab mim sukun bertemu mim. Oke, sekarang coba bacaan imalah. Majroha dibaca majreha. Bacaan imalah surah Hud 12 ayat 41. Oke, bacaan sebutkan tanda waqaf. Mim dedek 3 toqofan qofa cima waqasa jim dedek 3 mana qata mutlaq qafam Allah wa Allah kifunillah cim jais. Oke, terima kasih Taksa. Pemirsa, Taksa bisa menjawab tajwid dan hurufnya, dan kita akan berlanjut ke siswa selanjutnya. Silakan kembali ke tempat. Pemirsa, sekarang siswi, sekarang ya tadi ada siswa, sekarang siswi, namanya siapa? Septi. Septi di sini jilid huruf juga. Iya. Oke, sudah siap baca Al-Quran, Septi? Sudah. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Fi amrin marij. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Allahul Oke, adzim. sekarang Mas Wahid mau tanya. Qad alimna, qad bacaan. Qalqalah sugra sebab huruf qalqalah yang bentuknya asli. Huruf qalqalah Ada sebutkan. 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Terus alimna bacaan. Alimna bacaan. Qad alimna. Bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Hukum mim sukun ada berapa? 3. Sebutkan. Idgham misli, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Idgham misli sebab mim sukun bertemu mim, idgham ikhfa misli. syafawi sebab mim sukun bertemu ba, izhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Oke, sekarang bapaknya Horib ya, karena Iya. harus Horib. Bacaan Ismam. La ta'manna. Bacaan Ismam surat 12 ayat 11. Asal la ta'manuna. Bacaan Tashil. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Bacaan Tasil surat Fusilat atau Hamzah Jadah juz 24 ayat 24. Oke, terima kasih. Tadi siapa apa Septi? Septi. Septi, terima kasih Septi. Kembali ke Iya. tempat. Dan pemirsa, tadi sudah ada 2 santri ya. Sekarang masih ada satu lagi, namanya siapa? Akia. Akia. Akia di sini huruf juga ya? Iya, Oke, sudah siap baca Al-Quran Akia? sudah. Siap, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha wa rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya. Mil kulli mil bacaan. Ikhfa sebab nun sukun bertemu kaf. Sebutkan huruf ifa. Ada 15 yaitu ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, bo, po, bo, fa, qaf, kaf. Betul. Kalau idgham bihuna, Sebab nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya nun wawu. betul. Sekarang minas sama ima bacaan. Bacaan mad wajib
mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Iya betul, lanjut lagi. Mubarokah bacaan. Ba bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Betul. Terus fa'ambat, nah fa'amba bacaan. Fa'amba bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Iya betul. Sekarang Mas Wahid mau tanya Horib, bacaan saktah artinya? Berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Coba sebutkan. Saktah dalam Al-Quran ada 4, yaitu 1 surat Al-Kahfi juz 15 ayat 1 yang berbunyi Iwaja Qayyima, 2 surat Yasin juz 23 ayat 52 yang berbunyi Mim Marqadina Hadza, 3 surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27 yang berbunyi Wakilaman Rok, 4 surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14 yang berbunyi Kalabal Rona. Oke, terima kasih Agia dan pemirsa. Tadi sudah lihat ya, ada 3 anak di sini yang tadi saya tes tentang tajwid, tentang huruf, dan semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan mau kalah, terus belajar di TPG agar adik-adik bisa seperti mereka. Oke adik-adik semuanya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Sukun bertemu wawu. Idgham istri ma'ahuna isya syabawi isya syabawi. Mangkana, bacaan. Oke adik-adik, kita masuk ke segmen permainan. Di sini Mas Wahid akan memberikan pertanyaan, dijawab satu persatu yang paling depan ya. Kalau misalkan bisa jawab langsung ke belakang. Kalau misalkan tidak bisa menjawab di apa? Dicoret. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Sudah siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Panjang bacaan Matsilah Qasiroh adalah? Satu alif atau 2 harokat. Oke, betul. Ayo maju. Panjang bacaan Matsilah Tawilah adalah? 2,5 alif atau 5 harokat. Betul. Lanjut. Bacaan Imalah terdapat dalam surat apa? Surat Hud. Oke, betul. Lanjut. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab? Kitab Injil. Salah, coret. Coret. Mic-nya kasih ke belakang. Lanjut ya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab? 3. Apa? Yang keras? Hah? Al-Quran. Salah, coret dulu ya. Oke, kasih ke belakang mic-nya. Adanya ke belakang, hati-hati. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah? 3, 2, 1, coret. Lanjut, ayo maju. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah? Zabur. Oke, betul. Maju lagi. Di Al-Quran ada berapa juz? 1, 2, 30. Oke, betul. Lanjut ke belakang. Di Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, jumlahnya ada berapa ayat? 3. Salah. Coret. Oke, ke belakang. Lanjut. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Berapa? 4. Oke, betul. Ke belakang. Lanjut. Bacaan Tashil terdapat dalam surat? 3, 2, 1, coret. Ke belakang. Kasih ke belakang mikrofonnya. Oke. Bacaan Tashil terdapat dalam surat? Ayo, 3, 2, 1, coret. Oke, mikrofonnya ambil.
bacaan tasyil terdapat dalam surat? Al-Fusilat. Oke, betul. Lanjut. Bacaan hukum bacaan basmalah di tengah surat Baroah adalah? Sunnah. Salah. Wajib. Salah, coret. Hukum membaca basmalah di tengah surat Baroah adalah? Jais. Betul, ke belakang. Hukum baca basmalah di awal surat Al-Fatihah adalah? Al-Fatihah. Hah? Al-Fatihah. Di awal Fatihah hukumnya? Wajib. Wajib ya, betul. Ke belakang, lanjut. Hukum membaca basmalah di awal surat Al-Ikhlas adalah? Wajib. Salah, coret. Coret pipi satunya ya. Oke. Hukum membaca basmalah di awal surat Al-Ikhlas adalah? Sunnah. Iya, betul. Ke belakang. Lanjut lagi. Panjang bacaan mad lazim harfi muwaffaf adalah? 3 alif atau 6 harokat. Betul. Lanjut. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah? Nggak tahu. Coret dulu dong. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah? Nggak tahu. Cara pipi satunya ya. Cara pipi satunya ya. Oke. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah? Injil. Iya, betul. Maju lagi. Sudah siap? Sudah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah? Al-Quran. Betul. Lanjut. Sudah siap ya? Panjang bacaan mad jaiz munfasil adalah? Ayo. 3 alif atau 6 harokat. Salah, coret. Lanjut. Panjang bacaan mad jaiz munfasil adalah? 3 alif atau 6 harokat. Mad jaiz munfasil adalah? 2,5 alif atau 5 harokat. Betul. Ke belakang, lanjut. Siap ya? Panjang bacaan mad arid lisukun adalah? 1 alif, 2 alif, 3 alif. Iya, betul. Lanjut. Coba sebutkan hukum nun sukun ada berapa? Ada 5 Coba ya. sebutkan. Idomitri, Iqbal Syafawi, Iklab, Idombiuna, Idombilaguna, Ikfa, Idhar, Iklab. Iya, betul. Ada berapa hukum mim sukun? Ada 5, ada 3. Berapa? Ada 3. Oke, lanjut. Oke, siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan Pancasila sila keempat. Tahu dia? 3, 2, 1, coret. Jidat ya, coretnya ya. Oke, lanjut. Sebutkan Pancasila sila keempat. 3. Perayaan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, lanjut. Oke, adik-adik, berhubung waktunya sudah habis, kita sudahi games kita pada sore hari ini. Jujur, yang belum dicoret siapa? Tunjuk tangan. Yang belum dicoret siapa lagi? Ada 4 ya. Oke, yang 4 maju ke sini, maju semuanya maju. Yang keempat. Yang belum pernah dicoret ya. Yang 4 maju sini semuanya, yang sudah dicoret ke belakang dulu. Oke, yang sudah dicoret ke belakang. Oke, berhubung ini hadiahnya ada 3. Oke, adik-adik yang berempat. Oke, berhubung ini hadiahnya ada 3, Mas Wed akan memberikan pertanyaan. Nanti yang berhasil menjawab nanti jadi juara 1. Tunjuk tangan dulu, nanti jawabnya ambil mic ya. Siap ya? Yang jawabnya benar nanti langsung jadi juara 1. Oke, siap? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya? Masnya dulu. Nabi Musa namanya? Ayo. 3. Zabur. Salah. Kamu harus tunjuk tangan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah? 3, 2, 1. Ada yang mau jawab? Oke, coba. Taurat. Oke, betul. Juara 1. Sekarang rebutan juara 2 ya. Lanjut ya. Yang ini adiknya jangan kemana-mana dulu, di sini dulu. Di sini dulu. Bertiga ini rebutan juara 2 ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jumlah? Adiknya jangan kemana-mana di sini. Belum.
Siap-siap ya, bertiga nih, 1, 2, 3, rebutan. Ada berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Oke. 114. Oke, betul, berarti kamu juara dia ya. Oke, sekarang berdua rebutan juara 3. Oke, siap ya, fokus ya, fokus. Kamu geser sini, tukeran. Oke, tukeran ya. Tukeran, geser. Rebutan ya. Siap-siap, fokus. Ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Yes, kamu dulu. 9.999. Salah. Kamu mau jawab? Jumlah ayat dalam Quran? 119. Salah. Ada yang tahu nggak tahu ya? 6.666. Oke. Sekarang rebutan lagi, satu lagi ya. Yang berdua tahu tapi perebutan juara 3. Di Al-Quran saktah ada berapa? Ada 4. Oke, betul. Tepuk tangan. Mohon maaf belum bertemu ya. Silakan kembali dan pemirsa, kita sudah ketemu 3 pemenang games pada kali ini. Juara pertamanya adalah siapa namanya? Zaskia. Tepuk tangan. Dede kamera dulu dong. Oke, dan juara keduanya adalah Giska. Tepuk tangan untuk Giska. Dan juara ketiganya adalah Siva. Tepuk tangan untuk Siva. Semuanya lihat ke kamera dulu dong. Dede dulu. Oke, dan pemirsa Batik TV, ramai sekali games kita pada episode kali ini. Maka dari itu pemirsa semuanya, saksikan terus Iqro hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.